Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama Ibu Nurjana. Pada pagi hari ini, siapa yang tidak masuk sekolah? Oke, baiklah. Materi pagi hari ini adalah tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Sebelum kita mengetahui sifat-sifat cahaya, kita harus mengetahui apa itu cahaya terlebih dahulu ya. Baiklah, Ibu akan menjelaskan. Cahaya merupakan energi tak kasat mata yang berbentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Cahaya tidak memerlukan medium untuk merambat. Benda dikatakan sumber cahaya ketika benda-benda tersebut mampu memancarkan gelombang cahaya. Seperti contohnya matahari, cahaya lampu, cahaya api, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya ada 5. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Dan yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Baiklah, kita bahas sifat cahaya yang pertama dulu ya, yaitu cahaya dapat merambat lurus. Hal ini memberikan kemudahan kepada manusia untuk kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, untuk membuktikan bahwa sifat cahaya dapat merambat lurus, kita akan mempraktikkan, yaitu menggunakan 3 kardus yang sudah dilubangi di tengahnya, sebuah senter, dan papan atau juga bisa dinding. Baiklah, kita simpan papan di ujung kardus yang sudah dilubangi di tengahnya. Terus kita hidupkan senternya. Kita coba. Tuh. Tuh kan, bisa kalian lihat bahwa cahaya senter tersebut merambat lurus di dinding. Oke. Sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan. Ketika benda terkena cahaya, cahaya yang mengenai benda akan dipantulkan. Jenis pemantulannya ada 2. Yang pertama, pemantulan teratur. Yang kedua, pemantulan baur. Ketika cahaya mengenai permukaan yang rata, licin, dan mengkilat, pasti pemantulannya akan teratur. Sedangkan ketika cahaya mengenai permukaan yang tidak rata, kasar, dan bergelombang, pasti pemantulannya akan baur. Pemantulan cahaya dapat memberi manfaat pada manusia. Contohnya, manusia dapat melihat bayangannya sendiri. Kita kan biasa tuh berkaca untuk melihat wajah kita. Oke anak-anak, untuk membuktikan sifat cahaya dapat dipantulkan, kita akan mempraktikkan cahaya dapat dipantulkan. Kita menggunakan senter, 1 buah kaca, dan dinding. Kalian bisa lihat kan bahwa cahaya dari senter tersebut ketika diarahkan ke kaca, dia akan memantul ke papan ini.
Selanjutnya, sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya menembus benda bening contohnya kaca, plastik, mika, air, dan sebagainya. Contohnya kaca bening. Kaca bening dapat ditembus oleh cahaya sehingga kita dapat melihat apa yang ada di balik kaca. Untuk membuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda bening, okelah anak-anak, kita akan melakukan praktikum. Kita akan menggunakan gelas bening, papan, dan sebuah senter. Kita lihat, kita arahkan senternya ke gelas bening. Baiklah, kita arahkan senternya ke gelas bening tersebut dan arahkan ke papan. Bisa kita lihatkan bahwa cahaya senter ini tembus ke papan. Selanjutnya, sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Cahaya akan dibiaskan atau membelokkan jika merambat melalui dua zat perapatannya berbeda. Contohnya udara dan air. Kita akan membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Kita akan melakukan praktikum ya anak-anak. Di sini ada gelas dan pulpen. Baik, kita masukkan pulpen dalam air. Coba kita lihat. Pasti akan terlihat bengkok kan? Jadi terbuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Sifat cahaya yang terakhir yaitu cahaya dapat diuraikan. Penguraian cahaya putih menjadi berbagai macam cahaya yang berwarna. Cahaya matahari sebenarnya tersusun atau dari berbagai cahaya berwarna loh. Namun mata kita melihat cahaya matahari tersebut berwarna putih. Baiklah, kita akan membuktikan bahwa cahaya dapat diuraikan. Kita akan menggunakan air dalam baskom, yaitu dan masukkan sebuah kaca dalam baskom. Kita lihat penguraiannya. Penguraian cahaya tersebut akan berwarna-warni. Ini penguraian cahaya, yaitu jadi berwarna kan, dari cahaya matahari yang putih ternyata dapat diuraikan menjadi warna-warni loh. Baiklah, selanjutnya Ibu akan bertanya sama kalian. Anak-anak, siapa yang menciptakan bumi, alam semesta, tumbuhan, hewan, dan manusia? Ayo jawab, siapa yang tahu? Ya, betul. Allah yang menciptakan kita semua. Dalam Al-Quran, kata cahaya banyak disebut. Sampai dibuat surah loh, yaitu surah An-Nur. Dalam surah An-Nur ayat 35 dikatakan bahwa Allah pemberi cahaya langit dan bumi. Semuanya ini atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua semata-mata karena Allah, cahaya di atas cahaya. Karena Allah adalah Allah, cahaya di atas cahaya. Tanpa cahaya itu, tak satu pun benda bisa tampak dan bisa dilihat oleh mata kita.
baik pun di samping kita, badan kita, benda dimanapun tanpa cahaya, kita tidak akan dapat melihat benda tersebut. Oke lah, sekian dari Ibu, semoga kalian paham ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.